Ya, shalom kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak rohani kami yang ada di Kota Bontang dan Jambi. Sekarang saya berada di pusat keramaian di kota atau negara Singapura atau Singapore. Dan menarik sekali, hari ini saya sedang berada di Riverside atau di Merlion Park, salah satu ikon kebanggaan negara Singapura yaitu Merlion. Ya, kalau kita melihat patung Merlion itu Bapak Ibu kekasih, itu tingginya 8,6 meter dengan berat 70 ton. Dirancang tahun 1964 oleh Fraser Fraser dan dibuat oleh Lim Nang Seng tahun 1972, diresmikan oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew, dan ini sekarang bertempat di Singapore River yang berjarak 120 meter dari tempat asalnya dulu dia ditaruh. Di sini banyak sekali wisatawan foto-foto dan mengambil gambar untuk menikmati pemandangan indahnya Singapura sebagai Merlion dengan nama patung itu sebagai ikon yang luar biasa. Nah, saudara kekasih, kalau Anda melihat ikon itu bicara tentang bagaimana simbol kepribadian, simbol harapan, serta tujuan daripada suatu negara atau suatu tempat menggunakan gambar lion. Dan Merlion ini merupakan satu gambaran di mana pangeran muda yaitu Nila Utama pada waktu itu menggambarkan bahwa Singapura yang awalnya adalah kota atau desa nelayan tua, waktu mereka melihat singa laut, maka Pangeran Nila Utama ini menggambarkan tentang suatu kerinduan bagaimana negara ini bisa bertumbuh menjadi suatu negara yang maju, disiplin, tertib, dan membawa berkat serta kemakmuran yang luar biasa bagi setiap warga yang tinggal di negara Singapura ini. Dan syukurlah pada waktu dalam pemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Singapura ini berkembang dengan begitu pesat seperti Merlion adanya. Demikianlah ikon yang menggambarkan Singapura ini. Suatu keadaan di mana Singapura ini boleh bertumbuh maju, kuat dan sejahtera serta kemakmuran yang luar biasa. Tingkat tertibnya, tingkat disiplin warganya itu sangat luar biasa. Negara-negara lain perlu belajar daripada Singapura ini. Dan inilah ikon Merlion, suatu ikon kebanggaan Singapura. Kepala singa berbadan ikan yang menggambarkan tentang kemakmuran dalam ketertiban yang luar biasa, dalam kedisiplinan kerja, rumah tangga, serta bisnis dan keuangan, kemakmuran dalam politik serta sosial budaya yang luar biasa menjadi ikon. Dan saya percaya kehidupan saudara adalah ikon bagi kerajaan Allah juga seperti Singapura ini. Ya, Fraser Brunner mencoba untuk mendesain dengan begitu teliti ide Merlion dari Pangeran Nila Muda tahun 1964 dengan begitu teliti supaya menjadi ikon dan dipandang oleh semua mata di dunia tentang Singapura. Sebuah desa nelayan tua, nelayan kecil, tapi bisa diharapkan berkembang menjadi suatu negara yang betul-betul mengalami kemakmuran yang luar biasa. Dan tahun 1972, Lee Kuan Yew meresmikan ini menjadi satu ikon yang resmi bagi Singapura, Merlion. Dan saya percaya, saudara kekasih, ini adalah gambaran setiap kita. Waktu Anda menjadi seorang yang menjadi disebutkan ikon kerajaan Allah, maka dunia akan memandang Anda tentang apa yang ada di dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya waktu kekasih Tuhan menjadi ikon kerajaan Allah, dunia ingin melihat bahwa hidup kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan melalui tutur kata, perbuatan, tingkah laku yang tidak sama dengan dunia ini. Sehingga apa yang kita kerjakan itu menggambarkan apa yang menjadi kerinduan atau yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya kita harus belajar sungguh-sungguh untuk mengerti bahwa ikon kerajaan Allah dalam diri kita merupakan kerinduan Allah supaya dunia mengenal Allah lewat kehidupan setiap kita orang percaya ini. Ya, orang percaya adalah ikon kerajaan Allah yang itu dinantikan oleh seluruh makhluk di dunia ini. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 19 bahwa dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah yang dinyatakan. Dan itulah saudara. Alkitab kita juga berkata dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang menyediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Saya percaya kekasih Tuhan bahwa dalam kehidupan setiap kita boleh belajar mengerti bagaimana menjadi ikon kerajaan Allah. Itu merupakan satu kebanggaan Allah dalam kehidupan setiap kita. Karena sudah menyadari untuk menjadi ikon kerajaan Allah, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar
Yang pertama, kita harus belajar mengerti bahwa kita itu dikelilingi oleh banyak saksi yang mencatat segala perilaku perbuatan kita. Itu makanya yang pertama ini dikatakan kita harus sadar bahwa hidup kita itu menjadi tontonan bagi banyak orang. Tutur kata kita, perbuatan kita itu disaksikan oleh banyak orang. Sekaligus malaikat surga mencatat segala bentuk perbuatan baik kita, segala kesetiaan kita, segala perbuatan kita, perilaku kita, itu dicatat sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-20. Itu makanya kita tidak boleh menjadi orang yang sembrono. Ingat, kita adalah ikon kerajaan Allah. Tidak boleh hidup Anda sembrono menjalani kehidupan kekristenan ini. Sembrono dalam perkataan, sembrono dalam perbuatan, sembrono dalam perilaku. Mari kita belajar untuk mengerti bagaimana hidup yang menjadi ikon kebanggaan Allah. Yang kedua dikatakan di situ, dikatakan bahwa kita harus sadar bagaimana menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, kalau menjadi ikon kerajaan Allah, maka kita harus melepaskan diri dari semua bentuk-bentuk pencemaran daripada kehidupan kerajaan Allah. Itu akan merusak citra ikon kita sebagai kerajaan Allah. Dan itu dikatakan kita harus petanggalkan itu, karena itu melintangi kita. Dosa-dosa kita, tabiat buruk kita, itu akan menjadi beban yang merintangi kita untuk menjadi ikon kebanggaan Allah untuk dunia ini. Kata merintangi dalam bahasa Yunani menggunakan kata eperistatos. Eperistatos itu punya pengertian bagaimana saudara sungguh-sungguh tidak terjerat, tidak terlilit, kita tidak betul-betul terkepung oleh segala perbuatan-perbuatan duniawi yang membuat kita tidak bisa menjadi ikon kerajaan Allah. Nah, kira-kira tabiat buruk apa yang hari ini sedang menjerat Anda? Itu akan menghalangi Anda menjadi ikon kerajaan Allah. Itu makanya kita sendiri yang tahu sifat-sifat buruk apa yang masih menjerat kita. Itu harus dilepaskan. Karena kalau tidak dilepaskan, itu akan menghalangi Anda menjadi ikon kerajaan Allah. Itu makanya mari kita belajar pada hari ini bahwa saya adalah ikon kerajaan Allah, hidup saya tidak sembrono. Semua dosa, semua sifat buruk yang masih merintangi saya harus saya tanggalkan supaya Allah bangga punya kehidupan saya. Itulah kehidupan yang disebut dengan lahir baru. Biarkan orang melihat kerajaan Allah, biarkan orang melihat pribadi Allah lewat kasih saudara, perbuatan saudara, perilaku saudara. Hidup Anda bisa menjadi berkat. Yang ketiga dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata tertuju dalam bahasa Yunani menggunakan kata aporao. Kata aporao itu punya pengertian to turn the eyes away from other things and fix them on something. Mengalihkan pandangan mata kepada suatu yang objek yang kurang penting, kepada suatu objek dan fokuskannya kepada hal yang penting. Dan itulah tema kita GBI di tahun 2023 ini. Bagaimana saudara diajar untuk fokus kepada Yesus. Kalau kita fokus kepada Yesus, Bapak Ibu, maka itu akan mencegah kita untuk punya sikap hati yang buruk, sikap hati yang salah waktu kita punya masalah. Sehingga waktu kita mandang kepada Yesus, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun kesalahan orang lain buat sama kita nggak akan pernah salah reaksi karena mata kita tertuju kepada Yesus. Arahkan mata saudara kepada hal yang lebih penting, melebihi daripada hal-hal yang kurang penting yang selama ini menjadi fokus kita. Materi, harga diri, ego, kemudian kejayaan, kesuksesan semu. Jangan memfokuskan diri kepada itu, tapi fokuskan diri kepada Tuhan. Karena semua kejayaan, rumah tangga, keuangan itu bisa digoncangkan oleh Tuhan. Kalau kita salah fokus, maka kita akan salah reaksi. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, sama seperti Ayub, fokus matanya kepada Tuhan. Waktu cobaan datang, kena keluarganya, kena hartanya, kena tubuh dan penyakit, dia tidak pernah salah reaksi karena matanya terfokus kepada Tuhan. Ya, tidak menjamin tidak ada masalah di tahun 2023 ini. Tapi kalau kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa mata dan tertuju kepada Yesus, maka hidup kita akan bisa memiliki pribadi yang menyenangkan Tuhan. Ketika perilaku Anda menyenangkan Tuhan, wow, orang akan melihat bahwa kehidupan Anda adalah kehidupan yang betul-betul menjadi ikon kerajaan Allah. Selamat menjadi ikon kerajaan Allah dan tetap fokus kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara, buat jemaat yang di Bontang dan di Jambi, serta seluruh kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Doa saya untuk Anda dari Singapura dalam perjalanan menuju ke Amerika Serikat. Saya mendoakan dan menyapa Anda dalam mana surga ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.